Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk dapat terus melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selamat bergabung dan bertemu dalam mata kuliah Rekayasa Interface, di mana mata kuliah ini disajikan di semester ganjil pada saat ini untuk tahun akademis 2020-2021. Selamat bertemu dengan saya sebagai dosen pengasuh mata kuliah ini untuk di semester ganjil ini. Ini merupakan pertemuan yang pertama dari beberapa pertemuan yang nanti akan kita jalani. Maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan mata kuliah ini. Untuk itu, masing-masing Anda silakan nanti dipersiapkan peralatan tulisnya jika memang nanti itu diperlukan untuk menulis apa yang akan saya sampaikan berkaitan dengan pokok bahasan atau materi di pertemuan minggu yang pertama ini. Untuk minggu pertama ini, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah mengenai konsep rekayasa interface, di mana dalam materi ini diminta nanti masing-masing mahasiswa dapat memberikan penjelasan seperti apa dan bagaimana yang berhubungan dengan rekayasa interface. Nah, untuk itu sekali lagi mohon dipersiapkan segala keperluan yang berhubungan dengan mata kuliah ini. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwasanya karena ini merupakan perkuliahan yang dilakukan secara daring atau online, maka dimohonkan untuk menonaktifkan suaranya jika memang itu tidak diperlukan. Dan nanti bisa saja Anda membuka kembali mikrofonnya jika ada yang mau dipertanyakan di saat proses pembelajaran berlangsung, atau Anda ingin menanyakan tentang materi pelajaran yang rasanya perlu untuk Anda pertanyakan. Mohon nanti ini bisa dipahami untuk kita maklumi secara bersama, karena memang dalam pembelajaran seperti ini harus kita lakukan secara bergantian. Baik, hal-hal yang perlu Anda perhatikan dan dipersiapkan terlebih dahulu adalah berkaitan dengan perkuliahan yang kita lakukan secara daring, maka Anda harus membuat atau masuk ke dalam kelas terlebih dahulu, dan dalam hal ini saya menggunakan Google Classroom sebagai salah satu bentuk fasilitas untuk media pembelajaran kita, di mana di sini akan saya postingkan nanti beberapa materi-materi dan beberapa kegiatan pembelajaran yang lain, bahkan nanti seperti absensi, tugas, kuis, dan yang lainnya di Google Meet. Karena dengan Google Meet ini kita bisa melakukan komunikasi seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, meskipun ada beberapa media lain seperti Zoom, Webex, dan yang lainnya. Namun kita menggunakan Google Meet karena ini merupakan kesepakatan dari rapat program studi beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk itu masing-masing Anda mohon untuk dipersiapkan dengan baik selama nanti proses pembelajaran, dan selalu aktif untuk memantau kelas atau Google Classroom-nya, di mana nanti semua materi akan saya postingkan di dalam media ini. Kemudian ada beberapa hal yang perlu juga Anda perhatikan berkaitan dengan pembelajaran di semester ini untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, di mana kita juga memiliki RPS atau rencana program studi, di mana di sini bisa nanti Anda lihat tentang rencana pembelajaran yang akan kita lakukan di beberapa pertemuan ke depannya. Kemudian juga ada RP atau rencana pembelajaran yang memuat tentang setiap pertemuan yang mesti harus kita pelajari di dalam materi yang akan saya berikan nantinya.
Kemudian juga ada kontrak kuliah yang juga harus kita sepakati dan kita pahami bersama. Semua materi ini sudah saya postingkan di Google Classroom dan kita ambil contohnya saja untuk yang kontrak kuliah yang akan saya berikan penjelasan. Yang lain nanti silakan Anda dipahami karena saya yakin Anda sebagai mahasiswa transfer di kelas non-reguler ini sudah paham tentang apa itu RPS, RP dan yang lainnya seperti mata kuliah yang lainnya. Namun begitu, saya coba akan buka tentang kontrak kuliah untuk memberikan penjelasan kepada Anda semua. Namun saya lihat di sini belum saya linkkan dan sudah saya postingkan di dalam Google Classroom-nya. Silakan saja nanti Anda lihat di Google Classroom-nya. Intinya adalah dari ketiga ini menjelaskan tentang aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam pertemuan-pertemuan ke depan. Untuk mata kuliah rekayasa interface itu kita hanya diberikan dengan 2 SKS, untuk jumlah SKS-nya hanya ada 2, maka pertemuan yang kita lakukan adalah sebanyak 15 kali pertemuan, sebagaimana biasanya untuk mata kuliah yang lain. Namun khusus di kelas non-reguler ini, kita nanti di dalam pelaksanaan perkuliahannya, seperti yang juga disampaikan sama Kaprodit Teknik Informatika, itu kita hanya memiliki 4 kali tatap muka, artinya 2 kali kita pertemuan menggunakan secara daring seperti ini, dan nanti sekali lagi di minggu depannya insya Allah, dan nanti 2 kali lagi untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Hal ini dilakukan karena sekarang kita masih dalam situasi kondisi pandemi COVID-19, maka perkuliahan tidak bisa kita lakukan secara tatap muka sebagaimana biasanya yang sering kita lakukan di dalam kelas. Nah, untuk itu nanti silakan masing-masing Anda dipahami lagi, dipelajari lagi materi-materi yang sudah saya postingkan di Google Classroom sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah ditentukan. Nah, ini diantaranya tujuan mata kuliah, kenapa kita harus belajar mata kuliah rekayasa interface. Pertama, bahwasannya setiap mahasiswa harus memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep rekayasa interface dan perkembangan. Nah, di sini dikaitkan bahwasanya rekayasa interface dan perkembangannya. Kalau kita lihat secara umum bahwasanya interface itu sama dengan antarmuka, rekayasa itu adalah satu bentuk perubahan. Maka bisa kita artikan secara umum, rekayasa interface adalah perubahan dari antarmuka atau perubahan dari suatu bentuk tampilan. Nah, ini kita bisa melihat bahwasanya tampilan atau antarmuka itu jelas mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Hal ini tentu berkaitan dengan sebuah mesin atau dengan sebuah sistem atau dengan sebuah aplikasi. Nah, berkaitan dengan rekayasa interface bahwasanya setiap aplikasi, setiap sistem itu pasti punya suatu bentuk tampilan atau punya suatu bentuk antarmuka, di mana antarmuka inilah nantinya yang akan dipergunakan oleh si pengguna untuk menggunakan sistem tersebut. Nah, tentu dalam hal ini nanti di dalam pembelajaran yang akan kita lalui akan banyak lagi kita temui beberapa perubahan-perubahan yang berhubungan dengan antarmuka, dan tentu perubahan ini bertujuan untuk sesuatu yang lebih baik lagi sehingga akan terus semakin berkembang dan seterusnya. Nah, inilah yang harus dipahami dari tujuan mata kuliah ini. Setiap Anda sebagai mahasiswa harus memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dari rekayasa interface atau perubahan tampilan beserta dengan perkembangannya. Baik perkembangannya secara fisik atau dalam bentuk, baik perkembangan penggunaan pewarnaan maupun berkaitan dengan tulisan-tulisan yang nantinya akan membuat tampilan tersebut lebih menarik lagi. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mahir untuk bisa menggunakan tool atau peralatan di dalam membuat rekayasa interface seperti di poin pertama. Dan bisa saja perubahan antarmuka tersebut kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang standar, di mana bahasa pemrograman tersebut yang bersifat orientasi visual. Misalnya untuk antarmuka di dalam sebuah website, karena Anda juga sudah belajar tentang bahasa pemrograman website atau web programming. Nah, beberapa contoh sistem atau aplikasi yang menggunakan
rekayasa interface di sini, ya misalnya kita dalam menggunakan mesin atau aplikasi yang ada di masing-masing handphone kita, yang bisa saja menggunakan satu bahasa pemrogramannya, yaitu berdasarkan pemrograman yang berbasiskan kepada Android. Atau beberapa website kita yang sudah kita miliki yang menggunakan bahasa pemrograman Visual Web atau Java dan yang lainnya. Kemudian juga karena berkaitan dengan suatu bentuk perubahan dari antarmuka, maka mahasiswa juga diharapkan mampu mendesain, membuat, dan mengimplementasikan interface untuk keperluan dengan berbagai platform sistem. Apakah nanti menggunakan platform Windows, Android, dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini, untuk kita bisa membuat suatu perubahan tampilan, harus ada satu bentuk desain. Setelah kita mampu mendesain, kemudian kita mampu membuat, artinya menggunakan aplikasi, pemrograman atau tool yang sudah dipersiapkan sebagai suatu bentuk perubahan antarmuka, dan bahkan mengimplementasikan antarmuka tersebut dengan berbagai keperluan sesuai dengan platform yang dipergunakan. Misalnya untuk membuat website, kemudian untuk membuat suatu bentuk icon di Android beserta aplikasi yang lainnya, dan seterusnya. Nah, ini diantaranya tujuan kenapa kita harus mempelajari mata kuliah rekayasa interface. Berikutnya, apa yang terlintas dalam pikiran Anda begitu Anda melihat kata rekayasa interface? Nanti di masing-masing slide ini dimintakan kepada Anda semua untuk bisa memberikan jawabannya, untuk kita bisa nanti melakukan sebuah diskusi dan dimohonkan kepada Anda semua untuk memberikan pendapatnya. Karena juga perlu saya sampaikan bahwasanya metode pengajaran yang kita gunakan dalam materi pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode SCL, Student Centered Learning. Artinya, mahasiswa harus lebih partisipatif lagi, harus lebih aktif lagi di dalam mempelajari materi pembelajarannya. Karena dalam hal ini dosen sebagai fasilitator. Namun demikian, jika ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan, silakan. Mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosen yang bersangkutan. Namun mahasiswa diminta lebih aktif lagi di dalam mempelajari materinya dengan memanfaatkan multimedia yang ada, apakah dengan menggunakan media cetak, media online seperti internet, menggunakan e-book, dan yang lain-lainnya. Nah, nanti kita diskusi dan masing-masing Anda silakan diberikan pernyataannya atau diberikan masukan berkaitan dengan apa yang terlintas dalam pikiran Anda melihat kata rekayasa interface. Selanjutnya, kita lihat dulu apa itu pengertian dari rekayasa interface. Ini ada dari beberapa kutipan yang saya ambil. Rekayasa interface disebut juga dengan antarmuka pengguna, dan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan user interface, disingkat dengan UI, yang merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Ini saya ambil dari sumber Wikipedia bahasa Indonesia. Jadi, rekayasa interface itu menurut bahasa Indonesia di Wikipedia itu sama dengan antarmuka pengguna, di mana ini merupakan bentuk tampilan yang berbentuk grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna user. Kalau di sini ada disebut tampilan berbentuk grafis, secara otomatis bahwasanya tampilan tersebut bisa kita lihat dengan menggunakan panca indera mata. Sehingga kalau kita ingin menggunakan sebuah sistem yang memiliki tampilan tersebut, kita langsung bisa memberikan suatu bentuk definisi. Misalnya, sistem ini berguna untuk apa, tombol ini berguna untuk apa, tampilan ini berfungsi sebagai apa. Karena memang bentuk tampilan tersebut bisa kita lihat sekali lagi dengan menggunakan panca indera mata. Nah, contoh seperti ini misalnya dalam sebuah sistem di mana sistem tersebut mempunyai beberapa tombol dan kemudian masing-masing tombol itu memiliki warna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa beranggapan bahwasanya jika tombol hijau yang kita tekan, maka dia bisa menghidupkan sistemnya, dan jika kita tekan tombol merah, maka dia akan mematikan atau menonaktifkan sistem yang sedang
berjalan atau yang sedang hidup tadi. Ini contoh tampilan yang sederhana. Jadi dalam hal ini kita bisa menggunakan sebuah sistem karena memang dia memiliki sebuah bentuk tampilan yang secara visual bisa kita lihat dengan menggunakan panca indera mata. Ini menurut Wikipedia. Selanjutnya kita lihat rekayasa interface atau antarmuka berdasarkan sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya rekayasa interface itu merupakan perangkat lunak yang memungkinkan program untuk bekerja dengan pengguna. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya di sini ada sebuah kalimat merupakan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah suatu bentuk antarmuka yang bisa kita lihat, namun secara fisik tidak bisa kita pegang. Karena dia berbentuk hanya kode-kode program, berbentuk digit-digit program, berbentuk data-data program, atau berbentuk file. Nah, maka dalam hal ini, karena dia berkaitan dengan perangkat lunak yang memungkinkan program, maka sebenarnya rekayasa interface yang kita buat adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, dari hasil bahasa pemrograman tadi kita compile, kemudian dia bisa memberikan suatu bentuk tampilan. Nah, tampilan inilah yang digunakan untuk bekerja dengan pengguna. Nah, contoh antarmuka seperti ini adalah beberapa aplikasi yang ada di masing-masing handphone Anda yang berbasis Android, ataupun contoh-contoh aplikasi yang mungkin kita pergunakan di dalam sebuah website, di mana website tersebut memiliki fungsi misalnya untuk kita bisa mengurus surat keterangan aktif kuliah, kemudian juga bisa mengisikan KRS seperti yang ada di website kita dan yang lainnya. Maka menurut KBBI, rekayasa interface ini atau antarmuka ini lebih menekankan penggunaan dari suatu bentuk aplikasi di mana nanti aplikasi tersebut bisa kita pergunakan untuk bekerja dan bisa memberikan suatu bentuk kemudahan bagi si pengguna. Nah, contoh yang paling gampang di sini adalah kalau kita menggunakan antarmuka misalnya yang ada di mesin ATM, di mana mesin ATM ini menggunakan bahasa pemrograman yang memang bahasa pemrograman tersebut memudahkan kita untuk bisa berinteraksi menggunakan ATM tanpa harus langsung berinteraksi sebagaimana biasa yang dahulu kita lakukan ke counter untuk bisa menyimpan uang maupun mengambil uang di perbankan. Nah, sekarang digantikan dengan sebuah sistem dengan sebuah mesin, di mana dengan mesin ini jelas akan mempermudah kita untuk melakukan transaksi bisa lebih cepat dan dengan waktu yang tidak terbatas. Nah, ini rekayasa interface atau antarmuka menurut KBBI. Selanjutnya kita lihat penjelasan dari rekayasa interface atau disebut juga dengan antarmuka pengguna. Rekayasa interface atau antarmuka pengguna adalah sistem di mana pengguna berinteraksi dengan mesin. Nah, ini kita pahami dulu. Sistem di mana pengguna berinteraksi dengan mesin. Artinya di sini bahwasanya kita sebagai pengguna sistem itu langsung berinteraksi dengan mesin. Dalam artian kita menggunakan mesin sebagai suatu alat bantu untuk membantu kegiatan yang sedang kita lakukan. Apakah mesin ini dalam bentuk komputer, apakah mesin ini dalam bentuk aplikasi dalam handphone Anda, apakah mesin dalam bentuk hal-hal yang besar-besar seperti di pabrik dan yang lainnya. Yang jelas, kita bisa menggunakan mesin tersebut karena memang mesin tersebut memiliki antarmuka atau memiliki suatu bentuk tampilan. Nah, selanjutnya kita lihat bahwasanya antarmuka pengguna ini mencakup hardware dan software. Jadi dengan demikian juga bisa kita lihat di sini bahwasanya suatu rekayasa interface jelas dia butuh hardware dan juga software. Maka dalam hal ini untuk kita bisa menggunakan suatu bentuk antarmuka atau tampilan tidak akan terlepas dari hardware dan softwarenya. Karena memang secara umum kita sebagai pengguna sebuah sistem jelas sistem itu sendiri sudah mencakup di mana memiliki hardware
dan sekaligus memiliki software, plus digabungkan dengan kita sebagai pengguna dari sistem tersebut. Berikutnya, antarmuka pengguna hadir untuk berbagai sistem. Dalam hal ini kita pahami bahwasanya setiap sistem yang kita pergunakan pasti memiliki antarmuka, pasti memiliki tampilan. Dan masing-masing sistem tersebut tentu diberikan penamaan sesuai dengan bentuk, sesuai dengan tampilan yang dia miliki. Misalnya, kita bisa mengatakan sistem tersebut namanya laptop, karena memang tampilannya berbeda seperti kita menggunakan media handphone. Karena masing-masing sistem tersebut jelas memiliki tampilan yang berbeda dan tidak sama satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya kita katakan sistem ATM atau mesin ATM tidak sama tampilannya dengan laptop dan yang lainnya. Yang jelas, masing-masing mesin, masing-masing sistem tersebut memberikan suatu bentuk tampilan di mana tampilan ini bisa memberikan suatu media interaksi yang langsung bisa digunakan oleh si pengguna. Lebih mudahnya adalah mesin tersebut memberikan atau menyediakan suatu bentuk layar, suatu bentuk screen, di mana dengan screen inilah si pengguna bisa langsung berinteraksi. Nah, tadi di sini dikatakan pengguna berinteraksi dengan mesin. Artinya mesin memiliki sebuah tampilan. Dan si pengguna kita sebagai manusia juga memiliki sebuah tampilan. Jadi makna antarmuka di sini adalah kita sebagai pengguna bisa melihat mesin yang memiliki satu bentuk tampilan dan kita bisa melihat dengan menggunakan panca indera mata. Sehingga dengan demikian kita bisa menggunakan mesin tersebut karena memang mesin tersebut memiliki sebuah tampilan dalam bentuk screen atau layar, atau juga mungkin bisa dalam bentuk tombol-tombol atau kode-kode tertentu. Yang jelas, sebuah sistem, sebuah mesin akan bisa dipergunakan oleh si pengguna karena memang dia memiliki satu bentuk tampilan atau satu bentuk antarmuka yang secara umum bisa dilihat oleh kita manusia sebagai pengguna dengan menggunakan panca indera mata. Nah, dengan demikian tentunya sebuah sistem tadi ini menyediakan berbagai masukan dan keluaran yang memungkinkan untuk memanipulasinya. Nah, kita tahu bahwasanya sebuah mesin, sebuah sistem, baik itu misalnya laptop, baik itu misalnya handphone atau mesin-mesin yang lainnya, jelas memiliki alat masukan dan alat keluaran. Dan ini jelas karena memang dia bisa memberikan masukan dan sekaligus bisa memberikan keluaran. Nah, inilah salah satu contoh bentuk untuk kita nanti bisa berinteraksi. Dan tidak memungkinkan bahwasanya masukan dan keluaran tersebut untuk kita bisa memanipulasinya. Nah, inilah kalimat yang menghubungkan bahwasanya sebuah rekayasa, sebuah perubahan itu bisa dimanipulasi. Baik manipulasi nanti dalam bentuk tampilan, atau gambar, atau icon, atau bentuknya. Contoh yang paling gampang adalah sebuah sistem komputer, atau kita lihat dari bentuknya, pasti mengalami rekayasa. Artinya dia mengalami suatu bentuk perubahan. Perubahan apa misalnya? Dari segi bentuknya, dari segi tampilannya, dari segi ukurannya, dan yang lainnya. Artinya memanipulasi di sini adalah adanya perubahan di sistem tersebut, sehingga perubahan itu diharapkan lebih memudahkan untuk di dalam penggunaannya. Nah, ini diingat di mana pengguna. Jadi, memudahkan penggunaan sistem tersebut untuk dipakai, untuk dipergunakan oleh si pengguna. Siapa pengguna? Ya kita, manusia yang menggunakan sistem tersebut. Maka kata manipulasi di sini adalah suatu bentuk perubahan, suatu bentuk pergantian di mana rekayasa atau perubahan tampilan tersebut tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk lebih memudahkan lagi apa yang diinginkan oleh kita sebagai manusia. Karena kita yakin dan kita percaya bahwasanya setiap manusia itu pasti memiliki suatu keinginan di mana keinginan tersebut berkaitan dengan apa yang akan dia pergunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan apa yang dia kerjakan. Nah, ini jelas bahwasanya berbagai sistem tersebut akan ada
satu bentuk perubahan-perubahan, akan ada satu bentuk manipulasi. Tapi dalam hal ini adalah manipulasi dalam pengertian yang positif, yang artinya memberikan satu bentuk perubahan yang akan lebih memudahkan si pengguna di dalam memanfaatkan atau menggunakan tentang tampilan sebagai satu bentuk interaksi yang akan dilakukan terhadap sebuah mesin atau sebuah sistem. Maka dengan demikian bisa kita lihat, kalau misalnya ini kita contohkan suatu bentuk sistem komputer misalnya atau seperangkat mesin, maka di dalam seperangkat mesin ini yang kita sebut dengan hardware, tentu ini akan selalu berhubungan dengan sebuah software. Karena software lah yang memiliki tampilan untuk kita bisa berinteraksi dengan hardware tersebut. Jadi dengan demikian, maka di sini tadi dijelaskan bahwasanya antarmuka pengguna mencakup hardware dan software. Dan ini jelas, karena software untuk bisa dipergunakan harus menggunakan hardware. Hardware untuk bisa dipergunakan harus berisi kepada beberapa software. Dan tampilan tadi itu adalah tampilan yang diletakkan di dalam hardware, di mana kalau kita jalankan dia akan menggunakan software sebagai satu bentuk tampilannya. Nah, ini contoh bagaimana suatu bentuk kombinasi di mana kita juga ada hardware dan ada software sehingga antarmuka tersebut bisa kita pergunakan. Ya, tidak mungkin saya bisa berinteraksi dengan mesin yang hanya berisi software saja. Karena memang secara fisik bisa terlihat, tapi tidak memiliki antarmuka yang nanti bisa dipergunakan sebagai suatu bentuk interaksi. Untuk kita berinteraksi, maka hardware juga harus punya monitor atau punya layar yang bisa menampilkan suatu bentuk tampilan, apakah dalam bentuk teks, ataupun gambar, yang bisa saya pergunakan membantu pekerjaan saya. Nah, ini contoh bahwasanya memang ada keterkaitan yang sangat erat antara hardware dan software di dalam suatu bentuk sistem atau mesin, sehingga dia bisa berinteraksi dengan kita sebagai pengguna mesin tersebut. Maka jelas bahwasanya antarmuka pengguna atau rekayasa interface adalah sistem di mana pengguna berinteraksi dengan mesin, dan antarmuka pengguna mencakup hardware dan software. Nah, ini konsep yang mesti harus Anda pahami, bagaimana kita bisa menggunakan sebuah tampilan yang ada dalam sebuah hardware untuk kita bisa berinteraksi secara berkelanjutan dengan sebuah mesin atau dengan sebuah sistem. Nah, nanti contoh-contoh lain lagi bisa Anda cari di referensi-referensi yang lain atau di literatur yang lain yang berkaitan dengan seperti apa sebenarnya konsep dari rekayasa interface ini berkaitan dengan hardware dan software-nya. Kita lihat secara umum, tujuan rekayasa interface adalah untuk menghasilkan sebuah antarmuka pengguna yang membuatnya mudah, efisien, dan menyenangkan untuk mengoperasikan sebuah mesin dengan cara yang menghasilkan seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini umumnya kalau kita membuat satu bentuk perubahan yang berkaitan dengan sebuah tampilan, tentu tampilan tersebut akan lebih mudah lagi kita pergunakan, lebih efisien, dan tentu tampilan tersebut akan lebih menyenangkan untuk kita bisa mengoperasikan sebuah mesin dengan cara yang memberikan hasil seperti yang kita inginkan. Nah, dari beberapa definisi yang kita kutip dari beberapa sumber tadi, kita bisa melihat kalau memang kita akan membuat rekayasa interface untuk membuat perubahan dari suatu bentuk tampilan agar tampilan tersebut lebih mudah, efisien, dan menyenangkan di saat kita pergunakan dan menghasilkan seperti apa yang kita inginkan, muncul pertanyaan baru. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar perubahan yang kita lakukan, agar rekayasa interface yang kita buat dan nanti akan kita pergunakan, ini membuatnya akan lebih mudah, efisien, dan menyenangkan. Untuk kita bisa mengoperasikan tentu hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk menjawab bagaimana caranya, mohon untuk diperhatikan alur seperti berikut ini. Kalau kita lihat, ini adalah sekelompok manusia. Siapa manusia itu? Ya, kita sendiri sebagai pengguna sistem. Dan perlu diingat bahwasanya setiap manusia itu pasti dia memiliki, ya, ingat
ini setiap manusia pasti dia memiliki sebuah sifat di mana sifat ini akan terus berkembang, akan terus menyesuaikan seperti apa yang dia atau seperti apa yang kita pikirkan. Maka sifat itu adalah sifat untuk bisa mempunyai keinginan. Ya, saya kira setiap kita manusia memiliki keinginan di mana keinginan kita akan terus bertambah, akan terus berkembang sesuai dengan yang kita pergunakan. Sekarang kita inginnya A, besok inginnya B, besok lagi inginnya C, begitu dan seterusnya. Ingat, manusia punya keinginan. Tadi dikatakan bahwasanya dalam rekayasa interface, dalam perubahan antarmuka, manusia menggunakan satu bentuk media sebagai alat bantu. Nah, alat bantunya adalah dalam bentuk sebuah mesin atau dalam bentuk sebuah sistem atau juga dikatakan dengan namanya aplikasi. Maka mesin, sistem atau aplikasi inilah merupakan salah satu bentuk contoh keinginan manusia untuk bisa bekerja lebih baik lagi, untuk bisa bekerja lebih mudah lagi di dalam membantu kegiatan yang dilakukan. Maka salah satu media yang dipergunakan adalah dengan menggunakan mesin. Dan perlu diingat bahwasanya kalau manusia memiliki keinginan, maka mesin memiliki yang kita sebut dengan namanya fungsi. Jadi ada fungsi-fungsi tertentu di mana jika manusia memanfaatkan fungsi ini, maka jelas dia akan membantu apa yang dikerjakannya. Dan setiap mesin dalam konsep ini harus memiliki suatu bentuk tampilan, artinya harus memiliki suatu bentuk monitor atau layar atau sesuatu yang bisa dilihat oleh si manusia untuk dia bisa melakukan secara berinteraksi nantinya. Selanjutnya, kalau manusia punya keinginan, sebuah mesin atau sistem punya fungsi, maka akan terjadi seperti ini. Manusia untuk bisa menggunakan mesin, dia harus melakukan namanya aksi atau kegiatannya. Ya, bisa kita lihat secara pasti kalau handphone itu tidak kita hidupkan, nggak ada aksi kita menekan tombol on atau tombol off untuk mematikan, ya dia nggak berarti apa-apa. Dan untuk kita bisa menekan tombol on dan off, maka juga di dalam mesin tersebut, dalam sistem tersebut, harus punya tampilan yang menunjukkan di mana kita bisa menghidupkan sistem tersebut, misalnya dengan menekan tombol on dan yang lainnya. Maka ini harus dilakukan oleh si manusia. Dan jangan lupa bahwasanya aksi yang dilakukan oleh si manusia harus aksi yang benar. Kalau mau menghidupkan ya kita tekan tombol on, untuk mematikan ya kita tekan tombol off, begitu dan seterusnya. Dan juga perlu kita pahami bersama bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh manusia jika dia menggunakan sebuah mesin untuk membantu pekerjaannya, maka aksinya, kegiatannya, caranya harus menggunakan cara yang termudah. Ya, karena kita memang sebagai pengguna sistem sudah jelas pasti melakukan kegiatan apapun itu harus dengan cara yang paling mudah. Maka pertanyaannya adalah bagaimana tampilan di mesin tersebut memberikan suatu bentuk interaksi atau komunikasi atau perubahan yang memang memudahkan kita untuk bisa menggunakannya. Karena kegiatan yang kita lakukan memang harus kegiatan yang termudah. Salah satu caranya adalah mesin tersebut harus memiliki tampilan yang secara visual bisa dilihat dengan menggunakan panca indera mata. Nah, inilah salah satu yang membuat kita mudah menggunakan sebuah sistem, menggunakan sebuah mesin, menggunakan sebuah aplikasi, karena memang dari aplikasi tersebut, dari mesin tersebut, dia menampilkan apa yang ingin kita lakukan. Ya tentu kalau sebuah mesin harus bisa menampilkan secara visual, maka dia harus memiliki suatu bentuk tampilan atau layar atau juga monitor atau juga screen. Sehingga nanti dengan demikian terjadi antarmuka antara manusia sebagai pengguna dan sistem yang memberikan tampilan sehingga bisa dibaca oleh manusia dan dia bisa berinteraksi dengan manusia melakukan satu bentuk aksi atau kegiatannya. Nah, sehingga dengan demikian bisa kita lihat dari penjelasan alur ini bagaimana manusia menggunakan mesin sebagai alat bantu untuk membantu atau mempercepat kegiatan yang dia lakukan. Nah, tentu dalam hal ini akan terus ada beberapa perubahan-perubahan berkaitan dengan tampilan-tampilan yang ada di mesin atau sistem tersebut. Tidak lain tujuannya adalah perubahan tersebut untuk memudahkan di dalam
penggunaannya oleh si manusia. Nah, tentu kita bisa melihat sekarang bahwasanya beberapa kegiatan yang ada dalam sebuah sistem atau mesin ini akan mempermudah manusia di dalam menggunakannya. Contoh yang paling gampang sekarang adalah semua kegiatan, semua sistem sudah berbasiskan kepada mesin. Contoh misalnya kalau dahulu kita mau pergi keluar kota, naik pesawat, itu kan mesti harus datang ke konter tempat penjualan tiket, mesti beli tiket. Nah, sekarang dengan adanya sebuah mesin yang memuat aplikasi tentang penjualan tiket secara online, kita cukup membuka aplikasi tersebut di handphone kita dari rumah, ya, memesan tiket, besok kita tinggal menuju ke konter pada saat terbang, kita tunjukkan bukti pembelian kita, dan kita bisa langsung terbang ke luar kota. Dan ini tentu akan lebih memudahkan kita sebagai pengguna tanpa harus antri lama-lama, tanpa harus kepanasan, tanpa harus mengeluarkan uang transportasi dan yang lainnya untuk kita bisa membeli tiket. Sebelumnya, kita membeli tiket harus secara langsung ke counter, berdesak-desakan, butuh transportasi lain lagi, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh saja, memang sekarang sudah begitu banyak beberapa aplikasi yang menyediakan fasilitas apakah penjualan produk, apakah pembelian produk yang dilakukan secara online. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ini juga merupakan salah satu keinginan dari kita sebagai pengguna, bagaimana kita akan memudahkan kegiatan yang kita lakukan dengan semudah mungkin, seefisien mungkin, dengan menggunakan alat bantu yang disebut dengan mesin. Baik nanti dia berupa sistem ataupun dia berupa aplikasi. Nah, inilah bagaimana suatu bentuk rekayasa interface, suatu bentuk perubahan antarmuka yang tidak lain tujuannya adalah untuk memudahkan kita sebagai pengguna, sebagai manusia untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dengan menggunakan suatu bentuk sistem atau mesin. Maka dari gambar ini kita bisa melihat sekarang beberapa aplikasi yang sudah ada, seperti di handphone Anda itu ya kita bisa dengar musik, kita bisa membuat bahasa pemrograman, kita bisa mengirim email, kita bisa koneksi dengan media yang lain, cukup dengan hanya satu media saja. Nggak perlu kita perlu banyak media, tapi cukup dengan multimedia handphone kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti apa yang kita inginkan. Nah, inilah yang harus dipahami bagaimana konsep alur dari rekayasa interface. Kuncinya adalah di manusia itu sendiri. Bagaimana dia memiliki keinginan yang akan terus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan untuk membuat kegiatan yang dilakukan itu yang termudah dalam bidang apapun itu. Maka salah satu alat bantu adalah dengan menggunakan mesin atau sistem ataupun dalam bentuk beberapa aplikasi-aplikasi, dan ini sudah banyak contoh-contoh lainnya. Nah, kalau begitu, apa kesimpulannya? Kita lihat di sini bahwasanya kesimpulannya adalah bahwasanya rekayasa interface merupakan bidang ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, dan implementasi pada mesin, sistem, atau aplikasi. Dan ini bisa kita lihat bahwasanya karena untuk suatu bentuk rekayasa, untuk suatu bentuk perubahan, itu kita perlu ilmu. Ilmu apa? Tentu untuk kita bisa membuat yang lebih baik lagi, kita perlu sebuah desain, kita perlu gambaran, kita perlu pemikiran. Dan beberapa ilmu yang berkaitan dengan bidang desain ini sangat banyak sekali nanti akan kita bahas. Kemudian setelah desain apa lagi? Perlu dievaluasi. Apakah betul desainnya, apakah sudah sesuai apa yang kita rancang tadi sebelum diimplementasikan pada mesin. Jadi, rekayasa interface di sini adalah bidang ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, dan implementasi pada mesin. Artinya, pada mesin nanti ini akan kita pergunakan sebagai suatu bentuk media yang membantu kita dalam kegiatan yang kita lakukan. Maka harus didesain terlebih dahulu, kemudian kita pelajari dan evaluasi lagi sebelum diimplementasikan atau sebelum diterapkan. Baik nanti dalam bentuk sistem atau dalam bentuk aplikasi. Nah, ini sebagai contoh kesimpulan dari beberapa penjelasan tadi, di mana memang kita dengan menggunakan suatu bentuk perubahan dalam satu tampilan atau rekayasa interface, tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan kita di dalam menggunakan mesin tersebut.
Maka dengan demikian, sebagai kesimpulan kita di pertemuan hari ini berkaitan dengan pengertian atau apa itu konsep reactive interface adalah bahwasanya kesimpulan dari pengertian reactive interface adalah bidang ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, dan implementasi pada mesin, sistem, atau aplikasi. Untuk kesempatan ini, demikian yang bisa saya jelaskan. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan dan nanti bisa kita teruskan dengan diskusi dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Untuk itu, silakan nanti dipelajari lagi di dalam kelas atau slide video ini jika Anda dirasa masih ada yang kurang jelas atau mungkin juga penjelasan yang saya sampaikan terlalu singkat atau contoh mungkin yang kurang lengkap. Nah, nanti silakan dicari lagi beberapa contoh-contoh yang lain yang memang sangat erat terkaitannya dengan satu bentuk reactive interface, perubahan suatu bentuk tampilan. Dan beberapa contoh ini sudah saya bahas di saat kita pertemuan online di beberapa saat yang lalu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan tetap jaga kesehatan kita dan ikuti protokol kesehatan jika kita ingin keluar dari ruangan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.